Jika Persib Bandung jadi nebus Sadil Ramdhani dari Sabah, maka Persib Bandung sangat wajib untuk menjual Abdul Aziz, Djalnando, dan juga Reky Rahayu. Walaupun sebenarnya ada alasan yang lebih dari seorang Sadil. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bobotoh sealam dunia, saya tag video ini Jumat pagi. Saya juga belum tahu kapan akan di-uploadnya, tapi saya berusaha akan upload secepatnya. Tapi ketika video ini dibuat, memang Sadil belum deal bersama Persib. Abdul Aziz, Reky, dan juga Djalnando belum resmi out dari Persib Bandung. Jadi takutnya ketika video ini nanti di-upload, mereka udah out atau juga udah in masuk gitu ya. Nah ini semacam informasi aja bagi bobotoh karena takutnya nanti malah bersinggungan informasinya. Nah, Sadil Ramdhani ini kita udah pernah bahas juga. Sampai saat ini memang deg-degan banget ya bobotoh. Persib hari Ahad akan mengadakan launching. Ada yang bilang juga akan diperkenalkan sebagai pemain kejutan di launching nanti bahwa Sadil bersama Persib. Tapi juga kan ya Dewa United juga nggak bisa kita anggap remeh dengan manajemennya yang kuat sekarang. Bahkan udah terang-terangan bilang siap ngasih 2 kali lipat dari apa yang dikasih Persib Bandung ke Sadil. Wah itu kan semacam musuh dalam tanda kutip untuk mendapatkan Sadil gitu. Jadi ini akan sangat sulit. Nah, cuman memang jauh-jauh hari sebelum Sadil akan datang ke Persib atau diisukan akan hengkang dari Sabah, saya udah pernah bilang kalau memang Persib Bandung harus menjual beberapa pemain. Salah satunya karena demi kerampingan tim. Ini juga udah dikeluarkan statement dari Coach Bojan Hodak demi merampingkan tim agar lebih ideal, alangkah lebih baiknya Abdul Aziz, Reky, dan juga Djalnando ini hengkang dari Persib. Entah itu mungkin dijual atau juga dipinjamkan. Karena Bojan Hodak hanya ingin fokus dengan 27 pemain. Dari sisi lain pun memang ketiga pemain ini bisa dibilang nggak dibutuhkan lagi sama Persib gitu kan. Karena Abdul Aziz di posisi tengah, wah itu sulit banget. Apalagi sekarang dengan masuknya Coach Cijan, Adam Alis gitu kan, Del Pino ini tambah sulit bagi Abdul Aziz bersaing di lini tengah. Walaupun memang jauh-jauh hari dulu udah di-mention sama Coach Bojan Hodak, Abdul Aziz ini kalau seandainya dia ingin menembus skuad utama, katanya ingin dimainkan ya harus lebih kerja keras. Jadi ini udah disepil jauh-jauh hari. Sekarang mungkin udah ada di puncak bahwa Abdul Aziz itu memang harus hengkang gitu kan. Nah, kedua Djalnando. Djalnando ini memang pernah menjadi tumpuan utama Persib Bandung di era Coach Robert Rene Albert, di era Coach Luis Milla. Tapi ketika Djalnando akhirnya cedera, posisinya tergantikan, Edo masuk, Rejaldi masuk, kedua-duanya pemain ini tampil sangat bagus sekali, sehingga ketika Djalnando sembuh dari cederanya, Djalnando pasti butuh waktu untuk kembali kepada performa terbaiknya. Itulah menjadi salah satu alasan Djalnando akhirnya tersingkirkan juga dari Persib Bandung karena sangat sulit menembus posisi kiri untuk saat ini. Wah itu tim pemain bagus-bagus walaupun label timnasnya cuma Edo, tapi bagi saya Rejaldi juga sangat layak disebut sebagai pemain yang berlabel timnas karena kemampuannya gitu kan. Nah sekarang Reky Rahayu, Teja dan Kevin menjadi penjaga gawang yang bagi saya tidak akan tergantikan ya, karena Teja dan Kevin ini memiliki kemampuan yang bisa dibilang rata 11-12 gitu kan. Reky Rahayu juga sama ketika akhirnya dipercaya menjadi pemain inti ketika Teja Paku Alam cedera, tampil bagus bersama Persib, tapi ya kembali cedera, dan cederanya kabarnya agak sedikit parah kayak Del Pino kemarin. Itu juga yang membuat Coach Bojan Hodak pada akhirnya lebih baik khusus untuk Reky ini alangkah lebih baiknya dijual. Bahkan Bojan Hodak bilangnya bukan hanya dipinjamkan tapi dijual, karena kita tahu kan karakteristik Coach Bojan Hodak ini, dia selalu tidak memaksakan pemain yang baru sembuh cedera atau baru bergabung, jangankan dulu cedera deh, baru bergabung dari timnas aja misalkan bergabung lagi sama Persib, Bojan itu tidak pernah dimainkan pun paling bertahap 15 menit, 30 menit, 45 menit, 70 menit sampai akhirnya full time nanti bisa main. Nah, ini juga yang terjadi kepada Del Pino kemarin, padahal udah sembuh, udah dipastikan 100% sembuh. Bojan Hodak nggak mau dipinjamkan dulu ke
Thailand. Dan ini kembali terjadi kepada kasus Reky Rahayu sekarang. Bahkan Bojang Hadak bilang alangkah lebih baiknya dijual saja, karena mungkin juga selain pertimbangan baru sembuh dari cedera tadi yang takut kambuh kembali, sekarang untuk penjaga gawang sangat penuh. Dan kualitasnya bisa dibilang bagus-bagus lah gitu kan, khususnya untuk Kevin dan Teja Paku Alam. Nah, tapi juga sebenarnya Boboto, sebelum masalah kejadian ini akhirnya mencuat kembali, Bojang Hadak mengeluarkan statement untuk dipinjamkan atau dijual, memang jauh-jauh hari, bahkan saya juga udah bilang, kalau Persib ini seharusnya menjual beberapa pemain. Untuk apa? Untuk kerampingan skuad dan untuk kesehatan keuangan yang memang bergulir di sekitaran pemain. Dengan terjualnya, dengan dipinjamkannya, 3 pemain ini jelas itu akan mendapatkan dana segar dari Persib. Entah dana segar dari hasil penjualan atau juga dana segar seenggaknya mengurangi beban untuk gaji pemain. Dan juga sebenarnya maksud saya Abdul Aziz, Jalnando dan juga Reky ini udah masuk daftar list jual dari pas bursa transfer. Udah jauh-jauh hari sebenarnya. Kalau sekarang kan udah mepet-mepet ya. Sebenarnya udah jauh-jauh hari ini masuk list transfer. Cuman karena belum laku aja. Kenapa belum laku? Ya banyak faktor. Yang pertama mungkin khususnya Jalnando dan juga Abdul Aziz ini dia masih memiliki kontrak panjang bersama Persib Bandung. Karena kita tahu di era Coach Robert Rene Albert yang jujur saja saya waktu itu agak sedikit terkejut kok bisa pemain seperti Abdul Aziz ini dikontrak panjang. Kalau cuma 1-2 tahun ya oke. Maksud saya karena udah jarang bermain gitu kan. Jadi buat Persib itu apakah masih berguna atau enggak? Sepertinya enggak waktu itu ya. Tapi tetap akhirnya dikontrak panjang waktu itu, yang pada akhirnya sampai sekarang ketika Abdul Aziz harus hengkang dari Persib, kalau nggak dipinjamkan yang ditebus. Kalau ditebus ya agak mahal juga gitu kan. Kita tahu kalau kontrak pemain lokal itu cukup tinggi bahkan dibandingkan pemain asing, apalagi ini masih punya kontrak panjang yang otomatis kalau ada tim yang berminat harus nebus, yang saya yakin harganya cukup fantastis juga gitu kan. Nah ditambah mungkin lada saleuheungnya lamun si timna, oke, saya suka Abdul Aziz, suka Jalnando, suka Reky Rahayu karena penampilannya bagus di Persib, tapi ini kan jarang bermain. Jadi tim juga ya hitung-hitungan, kalau seandainya dengan budget yang tinggi, dengan kualitas yang seperti ini, anggap saja melihatnya ketika di musim kemarin, ya ngapain, lebih baik nyari tim lain. Kecuali kalau bebas transfer, dengan kualitas yang seperti sekarang, tidak banyak bermain bersama Persib, cadangan gitu kan, ya masih oke-oke aja. Kalau dipinjamkan juga masih oke-oke aja. Atau ditebus juga kalau harganya masih oke-oke aja, saya rasa nggak masalah. Tapi kalau harganya tinggi, kualitasnya ya sekarang jarang bermain, tim yang berminat juga jadi mikir 2 kali lah kasarnya. Nah sekarang juga ini pada akhirnya berdampak juga pastinya untuk perekrutan Sadil Ramdhani, karena kita tahu Sadil ini memiliki nilai market value yang cukup tinggi juga. Kalau saya nggak salah hampir nyentuh 6M itu kan, 5M lebih dari Sabahnya itu. Nah ditambah Sadil ini masih memiliki juga kontrak bersama Sabah sekarang sampai Mei 2025. Nah, yang otomatis juga kalau seandainya Persib Bandung menginginkan Sadil, kalau nggak dipinjamkan ya ditebus. Walaupun saya yakin sebenarnya Sabah pengennya itu ditebus, karena kita tahu sekarang Sabah sedang ada krisis keuangan yang mereka membutuhkan sekali dana segar. Kalau seandainya tidak memiliki krisis keuangan, saya yakin Sabah juga gak mau jual seorang Sadil, karena Sadil adalah pemain inti yang kontribusinya sangat tinggi bagi Sabah gitu kan. Jadi ya kalau seandainya Abdul Aziz bisa keluar, Reky bisa keluar, Jalnando bisa keluar, seenggaknya beban gaji hilang, beban gajinya itu bisa dipindahkan ke untuk perekrutan Sadil, entah itu nanti dipinjam atau juga ditebus. Apalagi kalau Reky, Jalnando dan Abdul Aziz kejual, otomatis ada dana segar dapat, beban gaji juga hilang, ini tambah leluasa untuk Persib Bandung bisa memboyong seorang Sadil Ramdhani. Walaupun mahal, dengan kualitas Sadil yang sekarang, saya yakin Persib Bandung masih sangat ingin dan terpincut dengan Sadil Ramdhani. Apalagi Persib kan udah berstatement, kalau pemain lokal dan juga masih muda, mahal juga nggak jadi masalah. Ini terlihat ketika ngerekrut Adam Alis dan Dimas Derajat, berani kontrak panjang,
bahkan ditebus nggak jadi masalah. Dimas ya, kalau Adam Alis memang masih dipinjamkan, tapi intinya dengan uang yang besar pun kalau pemain lokal memiliki label timnas berkualitas ya oke-oke aja bagi Persib. Nah itu juga yang menjadikan Sadil Ramdhani sepertinya sangat agak potensial untuk bergabung dengan Persib Bandung. Seperti itu dulu Bobotoh Salam Dunya untuk berita hari ini. Assalamualaikum.